Selamat datang di video Road to Bike Challenge edisi Ridwan Hanif. Jadi hari ini kita sebenarnya pengen ngasih tahu kalian update apa saja yang sudah kita lakukan di mobil ini. Karena terakhir kan digias ya. Nah, habis gias kita sempat modifikasi dikit-dikit. Habis itu kita siapkan dia untuk challenge. Dan nanti di akhir video akan ada roasting dari Om Fitra, Om Mobi, dan Arif Muhammad tentang mobil ini. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari depan. Seperti kalian tahu, di gias kemarin ya, mobil ini itu udah kita copot atapnya, copot pintunya, pasang pintu yang versi kebuka gitu ya. Tapi waktu kita challenge, kita pasang lagi semuanya. Ya pasti gue tahu, paham betul. Teman-teman pasti ada yang kecewa, ya kok dipasang lagi, berarti cuma buat keren-kerenan doang. Ya sebenarnya memang keren banget kalau dibuka, tapi kalau misalkan itu membuat kita jadi sulit pada saat challenge, buat apa? Lebih baik kita pasang semuanya, sehingga kalau misalkan ada challenge gitu ya, terutama perjalanan jauh, kita lebih nyaman dan nggak cepet capek, sama kemungkinan buat menangnya itu lebih tinggi dibandingkan kita harus dibuka karena gaya gitu. Jadi fungsi itu lebih utama dibandingkan gaya, karena ini kita mau challenge, bukan adu modifikasi keren-kerenan ya. Terus yang kedua, tadi udah kita injek-injek, sampai kapesin juga diinjek-injek ya. Bahkan Om Mobi juga udah injek-injek mobil ini ya, karena sekarang mobil ini sudah kita pasang PPF dari SolarGuard. Nah, mobil kami ini menggunakan PPF T+, varian PPF yang paling tangguh karena ketebalannya. Kenapa pakai PPF ini di bike? Karena gue percaya dengan SolarGuard, bagian dari Saint-Gobain yang sudah hadir sejak 1665. Jadi nggak usah diraguin lagi untuk kualitasnya. Selain itu, mobil kami juga sudah pakai kaca film SolarGuard Full LX Series, yang mana ini tolak panasnya maksimal. Sehingga buat challenge nggak usah takut kepanasan, karena udah pasti adem dan nggak takut baret buat bodi, karena sudah terlindungi oleh PPF dari SolarGuard. Jadi buat yang mau samaan PPF SolarGuard dan kaca film SolarGuard, bisa juga langsung hubungi AutoNetCare ya. Ya, dimana PPF dari SolarGuard itu, dia ketahanannya sangat baik, sudah self-healing juga ya. Jadi kalau misalkan kita injek, terus kita baret, cukup kita taruh aja di luar ya, atau kita panasin lagi pakai alat infrared, nanti dia akan balik lagi. Jadi nggak perlu bolak-balik ke SolarGuard PPF buat diperbaiki ya. Jadi bodinya udah semua, tapi memang yang namanya PPF itu nggak kelihatan. Even dipegang aja, gue pertama kali, ini dipasang PPF belum sih? Udah katanya. Karena emang nggak kelihatan. Dan kemarin pada nanya ini stikernya gimana? Nah, stikernya tuh seperti ini, dari depan sampai ke belakang ada tulisan rescue-nya. Nah, kemudian lanjut ke bagian depannya ya. Sebenarnya ini udah kita jelasin waktu kita di gias kemarin ya. Jadi kita menggunakan bumper dari Forest ya. Belinya kalau kalian pengen di tas 4x4 ya. Di situ lengkap, dan kalau misalkan kalian pengen konsultasi sama Om Dito, karena kan yang modifikasi mobil ini kan gue serahkan ke Om Dito untuk sebagai konsultannya, pakai apa yang cocok dan kawan-kawannya ya. Nah, ini bumper sudah kita ganti, tapi winch belum kita pasang, karena kemarin itu gue tanya, kalau pasang winch perlu nggak nanti buat challenge-nya? Katanya challenge-nya nggak butuh pakai winch, jadi belum kita pasang. Nah, tadinya mau gue pasang aja lah, siapa tahu jadi ini kan, jadi penyelamat gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ban dan velg kita itu ukurannya 33 inci. Kita pakai Black Rhino ya. Ini ukurannya R18, dan yang gue suka adalah selain model yang ganteng, cakep gitu ya, dia tuh ada outer guardnya. Jadi dia bukan bitlock sini. Kalau misalkan nanti kita pakai off-road di jalan berbatu, dia baret-baret gitu ya, kan wajar ya velg baret karena kita pakai yang ekstrim gitu kan. Ini tuh bisa dibuka ya, di repair atau ganti baru, pasang lagi, udah velg dalamnya itu tetap aman. Nggak perlu kita bawa ke tukang repair apa segala macam, udah cuma ganti luarannya aja. Nah, penggunaan ban dan velg ini juga harusnya diiringi dengan penggunaan lift kit ya. Karena ini tuh speknya spek lift kit. Jadi kalau kalian punya bike BJ40 plus yang udah diganti ke ban ukuran 33 inci, itu sebaiknya pakai lift kit ya kan. Tapi karena peraturannya di awal disepakati bahwa tidak boleh pakai lift kit ya. Jadi ya kita tidak pasang lift kit. Karena kalau kita pasang ini winch, nanti tuh depannya lebih turun. Ini aja pasang bumper depan itu udah agak turun ya.
Jadi pas kita coba, kalau misalkan kita belok-belok gitu, sebenarnya nggak mentok. Tapi kalau sambil main suspensinya, dia bakalan mentok. Ya, jadi emang speknya lift kit. Ya, jadi nanti setelah selesai kita akan pasang winch, habis itu kita kasih lift kit biar lebih proper dipakai buat off-road. Terus untuk bannya sendiri kita pakai Delium tires ya, Terra Rider ATX ya. Dan ini gue surprise karena waktu gue bawa di tol ternyata nggak berisik. Gue pikir ban kayak gitu tuh bakal kayak helikopter, ternyata masih enak loh. Ya, masih bagus buat di on-road. Jadi nggak cuma performa off-roadnya doang, tapi performa on-roadnya dia juga bagus. Dan kalian bisa beli ini ya, velg dan bannya di Mega Arvia. Nah, di atas ini ada snorkel. Kalau ini adalah aksesoris originalnya dari Baik ya. Jadi ini kita pasang waktu kita bawa mobil ini ke dealer resminya Baik ya. Pasang snorkel. Jadi dia ngambil udara dari sini, habis itu langsung masuk ke intake ya, masuk ke ruang bakar. Nah, kelebihannya kalau diambil dari atas ini, selain yang gue rasain ya, selain dia bikin mobil itu tangguh kalau misalnya kita berendam, nggak kemasukan air, gue ngerasa juga, ini kan mobil seperti yang gue bilang, ketika udah bannya gede, pelek gede, performanya berasa. Ketika lewat sini, ya rasanya jadi tarikannya agak lumayan enak ya. Walaupun udah pakai pendingin intercooler di bagian depan. Ya, jadi gue ngerasa pas pasang ini performa ada perubahan dikit, terutama di bagian bawah. Terus spion kita kasih warna hitam seperti ini, sama seperti logo Baik dan grill yang di depan. Nah, ke samping nggak ada perbedaan, cuma kalau kalian penasaran stiker seperti apa, ya seperti ini dia stikernya. Lanjut ke belakang, alhamdulillah kali ini kita didukung oleh CAF untuk memenangkan Road Party season yang kelima ini. Jadi semoga kita menang kali ini ya. Dan CAF ini emang barangnya gue pakai ya. Jadi nggak cuma sekedar nempel logo atau kita kerjasama, tapi emang secara pribadi gue pun juga pakai udah sekitar berapa tahun. Bahkan gue nyuruh anak-anak kantor gue pakai CAF, alhamdulillah semuanya cocok ya. Terus ke bagian bawah, bumper ini juga aksesoris genuine dari Baik. Jadi kita pasangnya itu di dealer Baik. Sebenarnya bumper dari Baik sendiri juga ada beberapa pilihan, cuma gue pilih yang paling friendly buat naruh plat nomor, sama ada kamera mundurnya di belakang sini. Nggak perlu kita pusing naruh plat nomor di mana gitu. Nah, cuman ini gue belum sempet ya. Dia kan bumpernya tuh warna silver. Nah, parking sensornya yang tengah ini belum kita hitamin. Ya, jadi tinggal dihitamin doang. Terus ini kalau kita punya hook trailer tinggal taruh sini, masukin ya. Cuma nggak kita pasang. Dan kalau misalkan kita butuh rescue, nah ini ada. Tetap ada nih. Padahal bawaannya standar Baik udah ada, tapi ini juga masih ada. Jadi fungsinya tuh masih sama. Nah, antena ini sengaja agak sedikit miring ke bawah ya, karena ini antenanya panjang. Kalau misalkan tegak, kita udah coba dia bakal nempel-nempel, jadi bunyinya tuh nggak enak. Nah, kalau gini tuh dia aman dan kayak ini ya, kayak mobil RC ya. Ini part yang sama dengan yang dipakai di Akira Jimbo, karena ini emang tadinya dipasang di Akira Jimbo, kita pindahin radio-radionya segala macamnya ya. Kita juga berhemat. Wah, ini mohon maaf agak sedikit berantakan. Ini alat yang akan dipakai off-road nanti ya. Nah, ini kebetulan part-part dari mesin HL ya udah kita pakai semua ya. Jadi gue pakai mesin HL tuh bukan cuma seperti yang gue bilang tadi buat showcasing di video apa segala macam, tapi emang kita pakai ya. Kayak misalnya nih ratchet handle set ini juga kita pakai ya kan. Dan kualitasnya dia juga sangat amat baik, seperti mobilnya Baik. Dan yang gue suka dari mesin HL, dia tidak hanya bagus, tapi juga service centernya lengkap dan ada garansi slack ganti baru. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini ya, terus udah lama gitu slack gitu ya, dia akan ganti baru ya. Jadi mereka sepede itu dengan produknya. Dan ini nih, lihat nih, keren. Ini adalah magnet tambahan. Jadi kalau misalkan kita pasang seperti ini, terus kita buka baut, nanti dia bautnya tuh ikut angkat, lebih kuat dibandingkan dengan magnet biasa. Tapi juga bisa dibikin anti magnet seperti ini. Kalau digini nanti dia jadi menjauh magnetnya, gitu. Keren ya, bisa gitu ya. Pokoknya mesin HL gue udah pakai, udah teruji. Dan yang paling penting, kalau misalkan kita punya power toolsnya, elektronik kan dia kan, ada rusak apa segala macam, itu tinggal bawa ke service center, dibetulin hari itu juga bisa jadi. Atau kalau misalkan nggak ada spare partnya, biasanya dikirimin dari Jakarta langsung gitu. Wah, mantep lah pokoknya. Nah, terus di belakangnya ada rak juga dari tas 4x4 ya. Ini mereknya Expedition. Ini bagus sekali.
Kenapa? Karena beberapa rak itu kadang-kadang suka bunyi-bunyi, gue nggak suka. Bahkan gue bilang ke Om Dito, pasang rak ya Wan ya, biar nanti barang-barang itu nggak lompat-lompat ke depan gitu pas lagi off-road kan goyang-goyang, gubrak-gubrak, lompat-lompat, bahaya tuh. Tiba-tiba apa namanya bisa maju ke depan nih, si obeng-obeng gini kan bahaya ya. Nah, dengan pakai ginian tuh kita bisa ikat-ikat di sini ya, pakai kabel tis atau pakai ikatan beneran gitu kan. Nah, cuman gue yang nggak suka itu bunyi-bunyi kan biasanya. Nah, cuman punyanya Expedition ini bagus. Gue udah uji ya sepanjang jalan kita road party ini nggak ada bunyi-bunyi aneh dari si rak belakang ini. Jadi good job nih. Om Dito kalau emang naro barang-barang itu bagus ya. Justru malah yang bunyi ini nih. Harusnya nggak gini. Nanti kita ganti ininya aja. Bempernya bagus, ininya nih yang nggak bagus nih plastiknya. Nanti kita ganti aja. Oke, nah ini kelupaan Blackfu. Nah ini kita pakai DR770X ya. Ini waktu 1 Million Journey kemarin itu kita pakai dan itu bagus banget ya. Kenapa bagus? Dia itu 3 channel. Jadi ada depan, belakang sama interior. Interiornya tuh dia bisa lebar banget. Jadi kita nyetir itu jendela kiri kanan tuh kelihatan ya. Kita masuk sekarang. Nah, sekarang kita masuk, ini yang gue bilang Blackfu-nya. Jadi kamera interior seperti ini. Dan dia bisa infrared ya, jadi kalau misalkan malam itu dia kelihatan. Nah, yang gue suka adalah DR770X Box 3 channel ini. Kalau kita buka, nah ini radio nih dari Jimny, kelihatan ya, udah sobek-sobek. Emang biasanya intercom ICOM itu yang kalahnya tuh di sininya gitu. Tapi semuanya masih berfungsi dengan baik. Ini sebenarnya udah sobek-sobek juga, cuma dikasih ini ya, tutupan. Nanti kita beli aja lah kabelnya. Bisa nggak sih beli kabelnya doang? Bisa kayaknya, bisa nih. Oh bisa, aman. Ini sama yang dipakai di Akira Jimbo. Nah ini nih 770 Xbox ini dia tuh buat ngerekamnya device-nya tuh pisah. Jadi ada box ya, ini udah di lem ya, sama ada kuncinya. Jadi kalau misalkan nih di jalan, nama juga orang di jalan ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nauzubillah min zalik, semoga tidak kejadian. Nah terus lawan kita tuh dia masuk ke dalam mobil mau menghilangkan bukti, ditarik kayak seret gitu kan, udah dia ilangin lah, nggak bisa. Kenapa? Karena boxnya ada di sini. Sebenarnya box bisa ditaruh di mana aja ya, di kolong, di mana, dalam dashboard, di belakang pun juga bisa. Tapi ya ini kan kita rencana mau pakai off-road, kemungkinan ada basah-basahan juga, atau mungkin ada challenge yang harus dibuka gitu ya. Nah ini tuh taruh sini, insya Allah lebih aman. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Dan Blackfu itu dashcam yang menurut gue bagus banget ya. Gue tuh dari sebelum COVID udah pakai Blackfu, dan semua mobil yang pakai Blackfu itu belum pernah rusak. Biasanya dashcam tuh ada aja rusaknya lah, memory cardnya lah, apanya lah, ya kan. Tapi kalau Blackfu itu nggak tahu ya, awet banget ya. Jadi lebih lama dashcamnya dibandingkan dengan mobilnya gitu. Kita keburu ganti gitu mobilnya apa. Oke. Karena bakal dipakai off-road, kotor-kotoran, karpet dasar juga udah kita tambahin, sama di belakangnya itu, kursinya itu kan dia bahannya kayak semacam bludru ya. Itu kita ganti sama bahan kulit. Jadi kalau misalkan kena air apa lumpur dan kawan-kawan, bersihinnya gampang. Dan itu kita pasangnya di Om Ferrari jok. Nah, yang terakhir audio kita sudah ganti semua full pakai Venom ya. Jadi gue pengennya OEM look dan ready buat off-road gitu. Jadi kayak misalkan nih Twitternya, speaker depannya itu nggak kelihatan udah diganti. Begitu pula dengan speaker belakangnya. Bahkan gue pakai subwoofer kolong ya, sama prosesor itu gue minta tolong yang gampang dilepas. Jadi di bawah itu kayak kabelnya itu ditambahin switch lagi buat dicopot. Kalau misalkan gue pengen off-roadnya nanti, wah kita mesti nyebrang sungai nih. Nah kita selamatin dulu, kita copot, udah kita bawa ke tempat yang aman, baru kita bisa nyebur. Karena ini udah didesain biar bisa dipakai atap kebuka kena hujan. Buktinya speakernya taruh sini ya, biar lebih aman. Kalau di pintu kan nanti dicopot pintunya ya, udah nggak ada suaranya lagi. Nah taruh sini lebih aman, ngadepnya ke bawah, nggak kena air. Nah begitu pula pun dengan audionya, gue bikin sebisa mungkin harus bisa nggak jadi bermasalah kayak listrikan karena kita pakai off-road. Dan yang terakhir, lagi-lagi dari mesin HL ya, ini automatic tire repair kit ya. Kalian tahu kan kalau beberapa mobil itu yang bawaannya nggak ada ban serep itu dikasih tire repair kit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita banyak kena paku atau semacamnya, tinggal dipompa, habis itu dia punya cairan yang langsung bisa otomatis nambel ya. Nah kalau udah biasa pakai itu, udah merasakan nyamannya, kita akan males buka-buka ban serep karena ini bener-bener tinggal dicolokin ya,
terus dia bisa nambahin angin, terus bisa langsung otomatis nambel, kita langsung jalan lagi. Ini prosesnya berkali-kali lipat lebih cepat daripada kita harus gonta-ganti ban serep. Bahkan orang zaman sekarang itu udah jadi skill langka gitu, ganti ban serep gitu, nggak kayak orang zaman dulu gitu ya. Dan ini ya, kalian bisa beli lagi. Misalkan udah habis nih kepake ya cairannya, cairan penambal ban daruratnya ini kalian bisa beli lagi ke mesin HL. Jadi dia nggak cuma jual kompresornya aja. Terus kompresornya sendiri ini juga jadi penyelamat juga, karena buat off-road biasanya kan dikepesin ya tekanan bannya. Nah pas nyampe on-road lagi, nggak mungkin dong kita pakai ban kempes kita bawa jalan, yang ada nanti bannya rusak ya. Nah kita kencengin lagi pakai ini, dan waktu 1 million journey alhamdulillah ya ini nggak pernah kepake. Tapi ini berapa kali kepake karena kita laut off-road, kita kempesin, kita naikin lagi, kempesin, naikin lagi. Waktu di Kalimantan sama di Borneo yang Malaysia di atas gitu, sempet ini ya, Jal ya, di pantai ya kan, si pala mater, ya udah kita kempesin, keluar dari ini langsung kita naikin lagi. Ya, ini penting banget, dan dia tuh ada auto cut off-nya. Jadi kalau misalkan kepanasan, dia tuh nggak terus-terusan gitu kan, dia akan mati sendiri, nunggu adem baru nyala lagi gitu. Jadi ada cut off-nya biar dia tuh lebih awet gitu. Jadi beli sekali bisa dipakai buat seterusnya gitu. Kalau yang lain kan kayak ginian nih, udah panas hajar terus akhirnya dinamonya gosong gitu. Dan ini bagus ya, packagingnya kecil, ramping, di bawahnya ada velcro-nya. Jadi kan biasanya bawahnya karpet, tinggal ditaruh, dia nggak akan bunyi-bunyi. Karena sebel banget kalau ginian tuh dia bunyi-bunyi gruduk gitu kan. Ini nggak bikin bunyi di dalam mobil. Gua akan taruh di Klaten, Jawa Tengah ya. Terus nanti kalau misalkan ada kedaruratan, misalkan longsor, gempa bumi, butuh mobil buat rescue, ini yang akan jadi mobil rescue kita. Nah, terus di bawah ini juga ada fog lamp ya. Kemarin kita ganti LED karena kan kalau kuning udah ada di sini nih fog lamp-nya. Ya kan, ini kita ke Yong Motor Jaksel. Nah sekarang saatnya di roasting oleh mereka bertiga. Gas. Om, pede banget. Mau 5 menit, lebih dari 5 menit juga nggak apa-apa. Ini durasi, masalahnya kita mau syuting, mau segera mulai. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya gini, durasi video. Udah mulai ya? Durasi video gue lebih panjang lebih bagus. Ads break-nya bisa banyak. Watch time lagi. Udah 5 menit, stopwatch. Udah. Oke, pertama dulu. Pada saat mobil ini pertama kali dipajang, nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya untuk menarik perhatian orang. Iya. Tapi sekarang langsung dia takut lagi dipasang lagi atapnya semua. Kenapa sih, Wan, kayak gituan? Padahal keren loh. Ini gue boleh jawab? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dia tahu di Gias itu penontonnya banyak. Dia harus mamerin pencitraan yang luar biasa di situ. Itu orangnya adventurer gitu. Nggak takut kotor mobilnya. Takut kotor. Takut juga. Ditutup ternyata. Astaga. Ini bukan boleh jawab? Nggak boleh. Tanya sama Arif. Kita mau dari depan dulu nih. Nanti lo ada sesinya abis ini buat jawab. Nih ada light bar. Bentar. Ini jadi lampu sen, Om. Warnanya orange. Dan deket banget lagi di tengah. Iya, lampu sen tuh pinggir, bukan. Ini bukan lampu sen lain, lampu kuning. Kuning apa orange? Cuman ini bumper yang dia buat dari besi dari bawah sampai atas ini menunjukkan niat buruk. Niat jelek Yes. Tapi emang di challenge yang kali ini gue berharap ada nggak ada dorong. Nggak. Tapi lu seneng kan gue pasang ini kan? Seneng. Ada tempel dorong. Nggak berharap. Ya ini. Nggak usah nenek. Oke. Pak Ridwan mau bumper yang seperti apa? Ada seperti Pak Arif Muhammad, Pak Fitra. Oh enggak, cari yang full gitu. Kita mau tabrak-tabrakan. Sehingga saking fullnya ini bumper, Ridwan mobilnya jadi paling ceper depannya. Tuh, paling pendek. Dia juga pakai ban yang paling gede, 18 inci. Ya, 18. Ini mestinya ban ini itu pakai lift kit. Ini beadlock beneran nggak? Boleh jawab? Boleh jawab. Beadlock Jadi beneran nggak? kemarin gua tanya, itu beadlock beneran? Oh bukan. Jadi cukup. Oh, ini kalau barat bisa diganti. Dia bisa tempat beneran pinggirnya. Niatnya itu buat attraction doang. Beadlock wannabe. Ampun. Om. Lihat stikernya, Om. Rescue. Set. Tulisannya apa? Rescue. Dia lupa di challenge terakhir dia yang harus di rescue. Iya, makanya. Dia sebagai pengingat. Pengingat, iya. Rescue me. Me-nya harusnya. Nah, yang ini boleh dijawab deh. Kenapa rescue? Emang mau dijadi mobil rescue. Dan doa juga semoga tidak di rescue. Nggak masuk akal. Ini kalau ada spidol nih malam-malam nih kalau kita nginep mie. Aduh. Oh tapi ini krom-kromannya udah hilang, Om. Emang yang rapper cuma Nomobi emang. Itu
Itu dari awal loh. Terus nih ya, dia ban keren. Kalau ini sampai ada kenapa-napa, kempes segala macam, ban serepnya kecil. Hah? Ini kecil, beda Ini ukuran? kecil, Oh, iya. ini ban standar. Ban standar. Tahu alasannya kenapa? Kenapa? Pak Ridwan, kami nggak punya tutup ban. Ukurannya 18 inci, cuman punya yang ukuran standar. Tapi kok bisa sih, Wan? Tadi di channel gue lo ngata-ngatain masalah endorsan, ternyata lo juga Hah? Apanya? membutuhkan endorsan? Iya, karena modifnya mahal. Kenapa lo ngata-ngatain gue tadi? Gimana sih? Bulbar belakang. Artinya mobil yang Apa? tidak ada endorsan, nggak ada ya? Ada semua. Ada Maaf, bagian yang berantakan ada yang banyak enggak. barang. Tapi jujur ya Wan ya, pas di Gias itu tampilan mobil lo yang paling menarik emang. Iya. Tapi begitu dipasang atapnya jadi Ya karena kalau misalnya dia bawa mobil dengan bentuk kayak gini pas Gias kemarin, dia dikasih parkirnya tempat lo, Rif, yang paling belakang. Ini Dia buat pengen apa parkir nih? paling dulu. Ingat nggak waktu challenge season 1? Ah. Gantung sempak. Enggak, Sempak. ini tuh buat Season 1. buat mempermudah naruh barang supaya barang yang ditaruh itu bisa lebih mudah masuk ke ruang kabin. Mental masuk ke dalam. Iya, kalau di bawah kan agak susah masuk ke kabin kan. Enggak. Ini tuh Ridwan kan pelihara anjing, jadi biar Mana mobil anjing. ini dog itu loh, dog apa namanya? Iya, dognet apa? Nah, dognet. Ini kita sih hari ketiga challenge mungkin udah bau banget nih mobil dalamnya ya. Iya. Bayang Ridwan. Wah, tapi ini aman ya, Wan ya? Antena ngeplek-ngeplek ini aman ya? Ya, ini antena dari Nggak ada apa-apa. mobil sebelumnya. Oh, oke. Radionya gue pindah Oke. Ntar, radionya mana? Kok nggak ada? di laci, Pak. Kenapa taruh laci? Biar sama kayak mobil sebelumnya. Repot dong. Ini pakai dari yang biru, Ini Iya. dari Akira Jimbo. ini buat lampu. Itu buat lampu. Ini bisa nyala walaupun nggak dikontak. Nyala Nggak tahu ya. Coba lihat nyala nggak? Nggak tahu gua. Nyala. Artinya Lucu kita nih bisa malam-malam kita kerjain. Wah, lu jahat Lucu lu. banget. Kita Masa gua tinggal pagi-pagi nyalain nggak bisa nih. starter. Iya. Tapi ini dari semua ban yang paling gede Ridwan loh nih. Iya, Ukuran bannya. iya. Belok nggak gesrot? Enggak, aman. Merencanakan Oh, apa karena dengan ban bulbar. sebesar ini, Wan? Melindas yang lain ini Gue sudah pasti. menyiapkan lift kit sebenarnya. Sudah menyiapkan winch juga sebenarnya, tapi ya kalau misalkan gue pasang winch nanti makin turun, ya kan? Mau pasang lift kit nggak boleh. Ya udah, akhirnya gue simpen dulu aja. Ya, Bentar, ini bentar. jadi satu Di depan kesatuan lo itu. pasang full, tapi di belakang enggak. Apanya full? Bumper. Emang ada belakang full bumper? Ada full bumper. Nggak ada, Om Fitra. Belakangnya doang, bagian bawahnya. Bagian bawahnya doang ya. Ya, mau dilanjut silahkan. Nggak, Nggak, udah. udah. Oh ya udah. Ya udah, jadi seperti itu roastingnya. Nggak ada Jawab pembelaan. dong. Apa dari tadi? Apa, Nggak, lu bukan, bukan? bukan. Bukan, udah kebukti kan? Iya. Ya, terus? Terus kenapa ditutup atapnya? Ya. Sedangkan di Gias dibuka. Gua tahu akal busuk kalian sepanjang jalan nanti. Akal busuk Kok seuzon sih sama teman-teman? Oh, sangat suzon. Sudah episode 5 masa tidak suzon. Apa? Suzonnya apa? Ya, pastilah adalah. Dia Seperti suzon itulah. sama kita. Astaga, Iya. Ridwan. Kalau atap dibuka maksudnya? Iya, pasti kalian akan Dia nggak ngerjain bisa kita. menemukan jawaban yang logis lainnya, akhirnya dia menyalahkan Menyalahkan suzon ke orang lain. kita. Iya. Gue kalau mau off-roadan sendiri sih gue buka. Cuma berhubung bareng kalian, lebih baik dipasang saja. Oke, nanti kan pasti ada challenge off-road sendiri-sendiri. Lo buka ya. Ya. Susah dong. Ya dong. Bukanya effort lagi dong. Ya emang effort. Dan gue kan nggak bawa pintu itu sementara. Aduh. Nah. Jadi tampilan menipu tuh di Gias. Iya, tuh. makanya. Enggak, Udah buat enggak, pamer doang. Emang buat dibuka, tapi tidak untuk bersama kalian. Pamer doang. Nah, di Gias juga sama-sama kita. Terus ini kenapa bumper harus yang sebesar ini? Ini bumper pertama Forest buat BJ40 di Indonesia. Jadi belum ada yang pakai, tapi mungkin sekarang udah ada. Jadi bukan ngikutin biar beda sama Arif sama Om Fitra, Om Obi. Bahkan waktu dipasang pertama kali, gue nggak tahu lo pakai bumper apa, kan belum dipasang. Ya emang nggak ada yang bilang lo menginspirasi kita sih. Tadi lo bilang. Dari tadi kita juga nggak ngomong Sekali gitu. enggak. Terus ini kenapa buat Kenapa gaya-gayaan bikin doang? palsu? Jadi kalau misalkan nanti kita off-roadnya ke tempat berbatu, terus bagian sininya itu baret, nah mereka itu menyiapkan spare partnya. Jadi bisa dibuka dan dipasang lagi. Bukan Gitu. bitlock. Tapi bukan bitlock. Bukan bitlock. Bukan bitlock. Bukan bitlock. Lo merencanakan off-road tapi takut baret. Ya, bukan takut baret. Jadi bisa di-replace, ada spare partnya. Dan ini bisa kalian beli di Rhino langsung. Terus stiker kuning tuh apa ceritanya tuh? Itu mobil rescue. Kan ada kuning-kuningnya. Oh, SAR ya. Itu kan warna rescue emang gitu kan?
Jadi kuning yang muda satu, atau orange. Ini inspirasinya SAR, ini TNI. Yang normal yang hitam aja. Sana Itu rapper. Itu mau Rapper. jadi rapper kan katanya. Ini ada dogguard apa ini di dalam? Gue bingung, pasal bahas mobil gue kenapa yang dibully mobil Omobi dah. Itu yang pantas dibully. enak aja. Ini buat naruh-naruh barang, jadi kalau misalkan ada barang yang kita pakai off-road, dia tinggal ditali ke sini. Karena kalau ditaruh sini kan pasti goyang-goyang kan, jadi kita udah siapin cable ties-nya. Tapi tumben, lo biasanya kayak katalog tapi sekarang kayak minimalis. Oh, Ya, ini katalog nggak warna cuma nih. minimalis, tapi kita nge-recycle. Jadi kayak HT itu pakai dari mobil sebelumnya gue pindahin. Karena ini recycle nih. Enggak. Jadi mobil yang lama itu bisa kita pakai juga barang-barangnya gitu loh. Lah ya iya, dia juga dari mobil yang lama, Yang mana? radionya. Enggak, beli pasang lagi baru. persis Beli lagi sama. dia. Beli persis sama. Oke. Begitu. Terus kenapa bannya cuma 4, ban serepnya beda? Udah ada. Tapi Tapi Betul yang dikatakan Om Fitra. Oke. Tapi bagus lah Ridwan lah. Dia demi endorse dia mengabaikan keselamatannya kan. good luck, Wan, karena lu cuma satu-satunya dari kita berempat yang belum pernah champion. Thank you. Mohon doanya ya. Enggak. Gimana sih? Sama sekali enggak. Enggak. Gimana sih? Akan kita doain. Yuk kita mulai. Yuk, let's mulai. go. Yuk. Jadi itulah hasil roastingannya ya. Nah, gue sendiri di road party kali ini tentu saja gue harapannya pasti jadi juara lah. Tapi juara itu nomor sekian sebenarnya. Gue pengen berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga ya. Dan gue bisa menunjukkan juga ke mungkin nanti ada anak gue udah gedean, dia akan nonton gitu ya, bahwa bapaknya gitu itu tuh kalau kerja emang bersungguh-sungguh gitu. Gue nggak mau males-malesan, santai-santai. Ya mungkin kalau adu ngomong gue kalah sih dibanding yang lain ya, tapi ketika challenge gue harus semaksimal mungkin. Bagaimana caranya harus menang. Gue sendiri kangen banget sama road party ya, kangen keseruannya sih. Dulu zaman kita sekolah, kita kan berkompetisi ya, sering ikut lomba gitu. Tapi ketika kita sudah kerja gitu kan, kita sudah dewasa, kayak apa ya? Kita merindukan masa-masa kita berkompetisi, kita ikut lomba, merasakan kemenangan itu yang udah lama hilang gitu. Ketika kita itu sudah keluar dari masa-masa sekolah gitu. Even di kuliah aja kita masih berkompetisi sama teman kita gitu kan, buat nilai mana yang paling bagus atau mungkin ikut pemilihan ketua BEM atau semacamnya. Nah, ketika udah itu tuh udah kerja tuh kadang-kadang kompetisinya jadi toksik gitu kan. Ya, semoga road party kali ini itu semuanya berjalan lancar ya, sehat, selamat, bisa kembali ke rumah masing-masing, itu yang paling penting. Dan tentu saja gue rindu sama funnya road party yang susah buat didapatkan di tempat lain gitu. Spiritnya beda gitu. Ya itu aja mungkin. Buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe, dan tonton juga di channel Om Fitra, Om Mobi, Arif Muhammad ya, tentang Road to Bike Challenge-nya versi mereka. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.